Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bahasa sederhana aja ya. Oli kalau hitam entah dengan alasan apapun, dia wajib ganti oli lah ya. Entah dengan alasan apapun ya, mau olinya itu berfungsi sebagai pembersih, atau ya karena olinya kena panas, teroksidasi, entah alasan apapun, oli kalau sudah hitam itu waktunya diganti ya. Kalau alasannya ya oli itu membersihkan mesin, maka oli hitam kan artinya kotorannya sudah banyak. Kalau kotorannya sudah banyak, itu harus diganti. Begitu juga kalau kena oksidasi. Kalau kena oksidasi, oli sudah hitam, itu ya jelas nggak layak pakai karena olinya sudah rusak. Kalau oli sudah rusak, perlindungannya kurang, ya harus diganti. Jadi mau apapun itu, kalau oli sudah hitam, itu harus diganti. Mungkin ada yang protes juga, Mas, tapi oli saya cepat sekali hitam, Mas. 300 km, 400 km sudah rusak. Nah, kalau yang seperti itu, solusinya gampang. Cari oli yang nggak gampang hitam. Karena oli itu nggak sama ya. Oli itu beda-beda. Dan nggak harus yang full sintetik ya. Mungkin ada yang ngomong, oh oli full sintetik itu lebih tahan olinya. Ya tergantung merek lah. Kalau mereknya BM1 ya jangan harap bisa awet, bakal cepat hitam juga. Mereknya Eneos Molybdenum, merek apa mana gitu. Ya jangan harap olinya bisa tetap bening gitu. Kalau pingin full sintetik ya cobalah model kayak Yacho 100% sintetik, atau yang lebih murah lagi Shell Ultra ya, minimnya jangan HX7, harus yang Ultra. Itu pun juga masih kurang kurang tahan pemanasan, pembersihan kurang itu ya. Harusnya ya pakai PAU, tapi oli PAU biasanya harganya 2 kali. Walau ya belum tentu harga oli 2 kali yang Ultra itu beneran PAU ya, karena ada oli contohnya 9 Circle. Oli 9 Circle kan harganya 350.000 ya. Itu bukan oli PAO itu. Kalau bicara levelnya mungkin sekelas cuma Ravenol TSI yang harga 180.000. Cuma setara oli harga separuhnya. Harga oli sepertiganya Shell Ultra, mending Shell Ultra ya daripada 9 Circle. Penulis pernah coba 9 Circle, wah belas kono keuntungannya dibanding oli lain. Atau oli apa mana ya? Oli mahal itu nggak jaminan bagus soalnya ya. Kayak oli Ravenol Ester, harganya 200 berapa ribu gitu ya, mendekati 300. Tapi kalau pingin yang sip, malah lebih sip Ravenol TSI, walau lebih encer ya. Karena apa? Karena bahan nih, mungkin ada ester, tapi bahan selain esternya itu yang parah. Justru ya yang agak mahalan dikit ya, cuma beda 10.000, Ravenol VST. Nah itu malah lebih sip daripada Ravenol ester ya. Jadi kualitas oli nggak bergantung harga. Kenapa kok penulis ngomong ya, oli Ultra, Shell Ultra, ngomong Yacho, ngomong Ravenol yang USVO, yang PAO ya. Karena oli-oli seperti itu emang secara kemampuan itu nggak cepet hitam ya. nggak cepet hitam. Full sintetiknya masih
layak lah disandang nama full sintetik itu. Jadi nggak sekedar wah full sintetik tapi cepet hitam, enggak. Jadi full sintetik itu emang ada yang cepet hitam, bahkan lebih parah daripada kalau misal oli mineral mesran. Ada juga yang setara dengan mesran. Yang lebih baik apa? Entah, penulis nggak tahu. Kalau dari sisi keraknya sih dulu ya Amsoil Signature, tapi Amsoil Signature yang sekarang sudah bukan PAO ya. Ya apa? Jadi kalau pingin oli yang awet, ya cari oli yang diuji pemanasan itu nggak cepet hitam. Maksudnya oli yang nggak cepet hitam di motor ya, pasti ketika diuji pemanasan juga nggak cepet hitam. Kalau memang ada pembersihan ya, misalnya kan kayak misal pakai minyak goreng ya. Kalau pakai minyak goreng kan pembersihannya kuat. Nah, kalau pembersihannya kuat kan cepet hitam. Penulis ya sama, rekomendasi nih. Pakai oli campur minyak goreng atau minyak goreng dipakai oli. Itu kalau sudah hitam ya tetap di drain, tetap diganti. Jadi ya apa ya? Sebenarnya ganti oli ketika hitam itu udah universal, udah dari dulu. Ada yang namanya blotter test ya, oli diteteskan ke kertas tisu ya yang lapis banyak, yang porinya kecil. Itu kan sudah ada ya sejak dulu, sejak mulai ya zaman susah dulu. Begitu oli warnanya coklat untuk mesin bensin, ya sudah waktunya ganti. Jangan dilama-lamain. Udah seperti itu mulai dari zaman dulu. Mengapa kok sekarang harus berubah? Memang apa yang bikin berubah? Emang kalau oli hitam masih sip tah? Masih licin tah? Masih halus kah? Iya wis, tapi kalau keraknya banyak, lumpurnya banyak, masa mau dipakai terus? Kan ya enggak. Atau sebaliknya, mesin nggak ada lumpur, oli sudah hitam, sudah wencer sekali, apa ya masih mau diteruskan? Kan enggak. Jadi rekomendasinya ya kalau oli sudah hitam gantilah wis. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.